Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Rifai dari kelas MJ 105 dengan NIM 240201010161. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ICT Literasi dengan tema pemanfaatan TIK dalam sektor pertanian masyarakat Indonesia dan masalah pertanian masyarakat Indonesia. Pertanian modern dengan pemanfaatan TIK. Menurut Wikipedia, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian modern adalah sistem pertanian yang memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pangan. Contoh perbedaan pertanian tradisional dan pertanian modern. 1. Alat yang digunakan. Pada pertanian tradisional, alat pertanian yang digunakan masih sangat sederhana, yakni berupa sabit, cangkul, kerbau untuk membajak sawah, dan tenaga manusia seperti menanam hingga panen. Sementara pada pertanian modern, alat pertanian yang digunakan sudah berupa mesin, seperti traktor untuk membajak sawah, mesin penanam padi, mesin penanam kentang, drone untuk pengairan, mesin pemanam otomatis, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah produktivitas hasil tani. Pada pertanian tradisional, produktivitas hasil tani akan jauh lebih diutamakan. Hal ini disebabkan oleh petani yang cenderung lebih fokus pada budidaya tanam, tanpa memikirkan tentang faktor-faktor yang berkelanjutan. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan pertanian modern, yang menekankan pada pertanian organik. Tak hanya mengutamakan produktivitas, petani juga mengutamakan kestabilan dan kelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep jangka panjang. Dan yang ketiga adalah ketahanan produksi. Pada pertanian tradisional, ketahanan hasil produksi hanya akan berlangsung dalam jangka pendek. Hal ini karena lahan semakin lama semakin rusak dan pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimal. Lain halnya dengan pertanian modern, ketahanan produktivitasnya akan berlangsung dalam jangka panjang dan mampu menerapkan keberlanjutan hingga kemandirian. Hal ini dikarenakan adanya optimalisasi teknologi dan mampu mencegah kerusakan lahan. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan pada pertanian modern. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, penggunaan teknologi sudah menyebar di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor teknologi pertanian. Sektor pertanian modern adalah penyebutan untuk sektor pertanian yang menggunakan teknologi modern untuk membantu pekerjaan petani, mulai dari pemilihan bibit hingga memanen hasil pertanian. Teknologi yang digunakan dalam pertanian modern sendiri menggunakan dua jenis, yakni pertanian berbasis IoT atau Internet of Things dan Agriculture Machine. Selanjutnya adalah Internet of Things. Apakah Internet of Things itu? Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, Internet of Things atau IoT telah menjadi salah satu konsep yang paling menarik perhatian dalam berbagai sektor, termasuk pertanian. IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. Kemudian, pertukaran data secara efisiensi tanpa interaksi manusia ke manusia. Pada intinya, IoT melibatkan 4 komponen utama, yakni perangkat keras yang terhubung, sensor untuk mendeteksi informasi, konektivitas internet, dan sistem cerdas yang menganalisa data. Ketika perangkat fisik ini saling berkomunikasi, mereka dapat menciptakan lingkungan yang terhubung secara digital. Beberapa contoh penggunaan IoT pada sistem pertanian. Yang pertama adalah Field Monitoring System atau FMS, adalah teknologi yang digunakan untuk memantau kondisi tanaman dan kondisi iklim di sawah. Kondisi tersebut direkam dan diolah menggunakan sensor secara real time. Harapannya adalah data-data tersebut serta pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh petani selama bekerja dapat digunakan untuk menjadi satu untuk menghasilkan keputusan terkait pertanian yang lebih tepat. Yang berikutnya adalah pengoptimalisasian drone. Drone adalah pesawat tanpa pilot yang dapat dikendalikan dari jarak jauh atau secara otomatis. Pengaplikasian drone sendiri di dalam sektor pertanian yang berbasis IoT sangatlah banyak, mulai dari memetakan kondisi tanaman, melacak hewan, menyebarkan irigasi, menyebarkan pestisida, dan masih banyak pengaplikasian lain dari drone di sektor pertanian ini.
Selanjutnya adalah Smart Greenhouse atau SGH, adalah tempat budidaya tanaman yang menggunakan teknologi untuk memanipulasi kondisi lingkungan yang menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman. SGH dapat digunakan untuk menanam komoditas yang tidak sesuai dengan kondisi ekosistem setempat, seperti tanaman dataran tinggi yang ditanam dataran rendah. Selanjutnya adalah agriculture machine. Apakah agriculture machine itu? Agriculture machine adalah berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam pertanian untuk mengurangi tenaga manusia dengan hasil yang lebih cepat dan efisien. Contoh agriculture machine adalah kultivator atau alat pengolah tanah, contoh seperti traktor, bajak singkal, garuk sisir, dan lain-lain. Mesin tanam adalah alat yang dipergunakan untuk menanam bibit dengan rapi dan efisien, contoh seperti alat penanam bibit padi dan mesin penanam bibit lainnya. Selanjutnya adalah mesin panen, alat yang digunakan untuk mengambil hasil tanaman, contoh seperti mesin panen padi, mesin panen tebu, dan lain-lain. Berikut adalah manfaat penerapan TIK di sektor pertanian. Penggunaan teknologi digital dalam pertanian dapat membawa beberapa manfaat, di antaranya adalah optimalisasi produksi. Digitalisasi dapat mendukung petani dalam membuat keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan operasi, dan meningkatkan produktivitas yang menghasilkan laba yang lebih tinggi dan sektor pertanian lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah kondisi kerja yang meningkat. Otomatisasi dapat mengoptimalkan melalui teknologi digital, termasuk robotika, mengurangi beban kerja fisik dan mental petani, sehingga menghasilkan kondisi kerja yang lebih baik. Selanjutnya adalah pemasaran yang lebih efektif. Teknologi digital memberikan peluang untuk memasarkan produksi pertanian secara lebih efektif melalui media sosial, platform e-commerce, atau situs web. Petani juga dapat mencapai pelanggan potensial dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah meningkatkannya daya saing. Digitalisasi membantu sektor pertanian tetap kompetitif secara global dengan menyediakan solusi inovatif dan menciptakan peluang bisnis baru bagi semua pelaku di sepanjang rantai nilai. Terus, tantangan dan kendala tentang pertanian modern. Yang pertama adalah kemampuan finansial. Biaya awal yang tinggi adalah kendala utama petani modern untuk mengadopsi teknologi digital. Perangkat keras dan perangkat untuk yang dipergunakan untuk mengelola pertanian digital dapat menjadi mahal. Selanjutnya adalah kurangnya keterampilan dan pelatihan. Banyak petani yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk penggunaan teknologi digital dengan efektif. Misalnya pengelolaan data pertanian, penggunaan sensor, dan analisa data memerlukan pemahaman teknis yang cukup mendalam. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan konektivitas. Kesenjangan fasilitas di daerah pelosok seperti sinyal, listrik, dan inovasi terbaru yang membuat penyebaran pertanian modern hanya berfokus pada perkotaan saja. Lantas, solusi dan atas kendala pertanian modern tersebut adalah meskipun ada kendala yang terjadi seperti keterbatasan akses dan informasi, sekurangnya SDM yang terlatih, dan keterbatasan finansial, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memfasilitasi akses terhadap informasi, investasi, pelatihan, dan dukungan teknis. Dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan beberapa implementasi seperti meningkatkan akses dan dukungan terhadap pendidikan dan pelatihan teknologi pertanian bagi petani dan masyarakat. Dan yang kedua adalah mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan riset, serta sektor swasta untuk mengembangkan teknologi pertanian yang tepat dan mudah. Selanjutnya adalah menyediakan program insentif atau bantuan modal usaha bagi petani yang ingin mengadopsi teknologi pertanian modern. Meningkatkan akses ke pasar bagi petani dengan membangun infrastruktur pasar yang lebih baik dan membantu memperkuat jejaring bisnis petani. Dan yang terakhir adalah menyediakan dukungan kebijakan yang jelas dan adil bagi petani, mendorong partisipasi petani dalam kegiatan riset dan pengembangan teknologi pertanian. Kesimpulannya adalah digitalisasi pertanian dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi pertanian, dan ketahanan pangan di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk menerapkan pertanian modern karena di Indonesia memiliki luas tanah yang sangat luas, sekitar 70 juta hektar,
yang digunakan dengan sumber air yang berkecukupan dan tanah yang sangat subur hampir di semua wilayah. Dengan karunia tersebut, harusnya Indonesia menjadi produsen hasil pangan terbesar di dunia saat ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah petani yang sangat besar, mencapai 34 juta orang. Tetapi ada studi kasus. Saat ini kita dihadapkan dengan kendala makin menurunnya jumlah petani dan rendahnya minat generasi muda untuk berprofesi sebagai petani. Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023 tahap 1, selama 10 tahun terakhir, jumlah petani Indonesia mengalami penurunan sebanyak 7,42%, dari 31,70 juta orang pada 2013 menjadi 29,34 juta orang pada 2023. Fakta ini menyebutkan bahwa petani didominasi oleh petani yang berusia tua, sekitar 43 sampai 58 tahun, sebanyak 42%, dan petani berusia di atas 65 tahun meningkat sebanyak 3,4% dalam 10 tahun terakhir ini. Bertolak belakang dengan fakta di atas, jumlah petani milenial atau usia 27 sampai 42 tahun justru cenderung mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Proporsi petani berusia 25 sampai 34 tahun turun sebanyak 1,73% menjadi 10,24%, dan proporsi petani berusia 35 sampai 44 tahun sebanyak 3,4% menjadi 22%. Dari data di atas, menurut Anda, apakah yang menyebabkan turunnya minat generasi muda pada pertanian dan berikan solusi atas kasus tersebut? Sekian presentasi dari saya terkait ICT literasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.